Ini adalah video ketiga kita yang membahas langkah Kawasaki yang cukup mengejutkan. Yang mana setelah Bruschi meluncur, Kawasaki sempat berencana ingin membawa motor bebek yang berdasarkan dari motor Modenas lainnya. Di pikiran banyak orang, mungkin langkah Kawasaki saat ini sudah cukup berani, apalagi di pasar Indonesia. Merek Kawasaki mungkin menjadi merek mimpi oleh kebanyakan orang, karena nama Kawasaki identik dengan motor yang mahal. Bahkan pengguna Kawasaki Ninja R aja cukup bangga menggunakan motor tersebut karena ada embel-embel merek Kawasaki. Namun sayangnya dengan kekuatan merek tersebut, Kawasaki bermain terlalu idealis di Indonesia dan mungkin juga trauma. Karena mereka tidak pernah bermain motor matic dan sudah berhenti bermain motor bebek karena dalam sejarahnya mereka cukup gagal di segmen tersebut. Namun semua ini berubah di tahun 2026, yang mana setelah Bruschi yang sudah resmi meluncur, kemudian rumor motor bebek sport Kawasaki 150cc yang akan meluncur, Kawasaki dikabarkan lagi ingin bermain di segmen matic premium, yang mana diketahui Kawasaki menjalin kerjasama dengan Modenas. Dan Modenas ini adalah motor nasional milik Malaysia. Menariknya, Modenas ternyata memiliki banyak model, bahkan terlalu banyak hanya untuk sebagai motor nasional. Namun dengan banyaknya model ini dan Kawasaki memiliki saham yang cukup mayoritas di Modenas, Kawasaki sepertinya bisa melakukan rebates di motor Modenas manapun. Dan ya, Kawasaki dikabarkan ingin melakukan rebates lagi dengan Modenas Elite 150S. Dan kalau kita mau melihat spesifikasinya, sebenarnya spesifikasi motor ini nggak buruk-buruk banget dan tidak ketinggalan zaman seperti Bruschi 125. Yang mana diketahui motor ini menggunakan mesin berpendingin cairan yang memiliki kubikasi 149cc dengan bor di 57,3 mm dan stroke di 57,9 mm yang bisa menghasilkan rasio kompresi di 11:1. Dengan spesifikasi yang ada, tenaga yang dikeluarkan motor ini berada di angka 14 horsepower di 8.250 rpm dengan torsi maksimal di 13,5 Nm di 6.750 rpm. Jika kita menutup mata dari cc-nya yang cuma 149, sebenarnya mesinnya sudah cukup modern dan sudah cukup oke untuk bersaing di pasar. Kemudian selain mesin, fiturnya sebenarnya juga cukup menarik, yang mana motor ini tentu aja sudah menggunakan keyless. Lampunya udah full LED, speedometernya sudah digital walaupun masih LCD, dan sudah punya lampu hazard. Dari spesifikasinya sebenarnya sudah cukup oke. Namun bagaimana dengan desainnya? Secara desain sebenarnya motor ini juga cukup menarik. Nggak terlihat seperti NMAX ataupun PCX, motor ini seperti berdiri sendiri dan mungkin sedikit terlihat seperti X-Max. Tapi ya nggak juga, namun lebih ke Polytron Fox sih. Yang uniknya adalah desain Polytron Fox sebenarnya cukup menarik, tapi sayangnya motor tersebut adalah motor listrik yang nggak semua orang suka, apalagi di bagian kaki-kakinya yang terkesan kurus. Ketika melihat Elite 150S, pecinta Polytron Fox mungkin akan langsung ngiler karena emang sepadat itu ini motor. Kemudian selain dari sisi depan, dari sisi samping ataupun belakang, motor ini sebenarnya tidak ada kejanggalan sama sekali. Walaupun kalau dari samping siluet Yamaha NMAX generasi keduanya kuat banget, tapi masih cukup proporsional untuk dilihat. Bahkan dari belakang pun sekilas masih mirip NMAX generasi kedua, tapi sekali lagi desainnya masih proporsional. Speedometernya pun juga ya NMAX banget. Ya, semenjak kemunculan Bruschi yang memiliki desain mirip seperti Vario LED, kita mungkin sudah tidak akan kaget lagi melihat kemiripan motor Modenas dengan motor produsen Jepang. Karena ya namanya produk rebates, biasanya akan memiliki kemiripan dengan motor yang laris di pasaran. Dengan hal yang ada, motor ini dijual dengan harga Rp7.877 Malaysia atau setara dengan Rp29,1 juta, tergantung kurs hari apa kita mengkonversinya. Karena kalian tahu sendirilah, rupiah lagi fluktuatif banget sekarang ini. Dengan harga Rp7.877, motor ini memiliki harga yang sangat kompetitif di pasar Malaysia. Dan motor ini terjual dengan baik di Malaysia, yang mana motor ini memiliki target penjualan sebanyak 830 unit per bulannya. Dan kenyataannya, motor ini bisa terjual sebanyak 660 unit setiap bulannya, yang berarti miss sedikit dari targetnya. Dan jika ingin dihitung per tahun, menurut CEO Modenas, motor ini terjual sebanyak 8.000 hingga 10.000 unit per tahunnya di Malaysia. Dengan angka yang menarik tersebut, sepertinya Kawasaki cukup yakin merebatch motor ini untuk pasar Indonesia. Tapi apakah motor ini bisa bersaing di Indonesia? Mengingat fans garis keras motor kelas matic premium ala-ala benar-benar keras banget, bahkan sudah tidak bisa dibilang fans lagi, tapi udah kayak ultras.
Sayangnya, kemungkinan besar motor ini akan sulit bersaing juga di pasar Indonesia. Kenapa? Selain karena sifat fanatik terhadap satu brand yang terlalu berlebihan untuk konsumen Indonesia, harga bekas suatu motor akan selalu menjadi bahan pertimbangan untuk konsumen sebelum membeli motor. Dan harga bekas motor Kawasaki sepertinya tidak akan bisa bertahan sebagus motor lainnya. Terlebih lagi, Kawasaki bermain segmen ini sudah sangat terlambat. Walaupun kata pepatah tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, namun untuk Kawasaki bermain di segmen yang benar-benar kompetitif, apalagi sudah dikuasai oleh produsen Jepang seperti Honda dan Yamaha, kesempatan Kawasaki bersinar sepertinya semakin kecil. Belum lagi status motornya yang cuman sekedar motor rebadge. Ini yang membuat daya tarik motor matic Kawasaki menjadi kurang menarik lagi. Bahkan Kawasaki hanya mengandalkan loyalis aja untuk membeli motor ini. Jadi gini, ketika suatu produsen sudah bilang mereka mengandalkan loyalis, biasanya produsen tersebut sudah cukup pesimis dengan motor-motor mereka. Dan hal ini dilakukan karena mereka yakin angka penjualannya tidak akan bisa disandingkan dengan produsen yang sudah bermain di segmen tersebut. Dan hal ini sudah kejadian dengan Suzuki, yang mana mereka selalu mengandalkan loyalisnya aja. Dan penjualan mereka ya gitu-gitu aja, cuman puluhan ribu unit aja per tahunnya. Dan sepertinya Kawasaki ingin mengikuti langkah Suzuki di Indonesia, yang mana mereka hanya mengimpor motor dari luar dan dipasarkan di Indonesia. Tapi dari kasus Kawasaki dan Suzuki ini sebenarnya cukup menarik. Ketika Suzuki tinggal mendownload motor dari server India, Kawasaki harus sedikit repot untuk melakukan rebadge dulu di motornya. Dan rebadge terkadang menjadi masalah lainnya untuk orang Indonesia. Kenapa? Ya karena orang Indonesia sudah cukup trauma dengan yang namanya rebadge. Karena produk rebadge biasanya cukup buruk dan gagal. Sebagai contoh, SMK. Ya, SMK hanya bisa menghasilkan produk rebadge saja, dan sayangnya kualitasnya benar-benar masih dipertanyakan. Jangankan kualitasnya, keberadaannya aja juga masih dipertanyakan. Apakah dari kalian sudah ada yang pernah melihat SMK melintas di jalan? Kalau saya sih ya cuman sekali, dan itu pun gak pernah ketemu lagi. Dengan Kawasaki terang-terangan bilang kalau mereka hanya merebadge motor, mungkin bagi Kawasaki ini menjadi transparansi. Tapi bagi konsumen, khususnya Indonesia, ini menjadi beda cerita. Namun yang jadi pertanyaan lainnya adalah, kapan Kawasaki akan memasukkan motor ini di pasar Indonesia? Jawabannya mungkin tidak dalam waktu dekat, dan Kawasaki ingin melihat respon pasar terhadap Kawasaki Brusky dulu. Dan diketahui Kawasaki menargetkan motor Kawasaki Brusky terjual sebanyak 2000 unit per tahunnya. Ini adalah angka yang sangat rendah sebenarnya untuk produsen sebesar Kawasaki. Dan jika angka ini bisa terpenuhi, mungkin aja motor Kawasaki ini akan muncul di pasar Indonesia. Dan ketika motor ini dipasarkan di Indonesia, pertanyaan lainnya, berapa Kawasaki ingin menjual motor ini di Indonesia? Mengingat di Malaysia motor ini sudah dijual mulai dari 29 jutaan. Sepertinya Kawasaki akan menjual motor ini di harga yang lebih mahal daripada NMAX ataupun PCX versi terendah. Tapi walaupun begitu, spesifikasi yang diberikan masih lebih menarik daripada PCX dan NMAX versi terendah. Menariknya lagi, ketika Modenas punya Elite 150S, kenapa Kawasaki malah membawa Brusky untuk tes pasar di Indonesia? Karena jika dibandingkan dengan Brusky, sepertinya Elite 150S jauh lebih menjanjikan. Karena jika kita melihat spesifikasi mesinnya aja, mesinnya udah cukup modern. Dan desainnya pun sebenarnya desainnya juga sudah menarik, bahkan terlalu menarik untuk dilewatkan. Walaupun harganya mungkin akan lebih mahal dari NMAX ataupun PCX versi terendah, namun jika Kawasaki membawa dengan full spec, hal tersebut masih sangat layak untuk dipertimbangkan, ya kan? Namun bagaimana nih dengan kalian? Apakah akan berminat membeli motor ini jika dipasarkan di Indonesia dengan harga yang lebih mahal dari NMAX dan PCX tapi full spec? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.